di hadapan seluruh ahli sunnah yang maha mulia, alhamdulillah, sujud syukur malam ini Allah membolehkan kita mengucapkan Ramadan kita masjid yang mudah ini dalam rangka melaksanakan pentingan kita semua yang masih Allah berjalan ke surga. Semoga orang-orang yang ini Allah limpahkan khusus kepada Sayyidul Baik yang kepada kita. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad, Habibana Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in dan tabi'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Nasrani beserta Ibu yang saya hormati, ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau telah mengundang saya berikutnya juga bagi kita semua. Beliau telah menyiapkan segala sesuatunya untuk saat ini. Semoga Bapak Haji diberikan istiqomah para wakil tauhid yang hadir malam ini. Alhamdulillah, semoga beliau semua diberikan kesehatan lahir dan batin, karena kita butuh para wakil tauhid di setiap daerah untuk menjadi perjalanan khusus menyampaikan al-fiqh pada semua orang untuk bertahan. Ikhwan akhwat rahimahullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 Allah menyatakan bahwa manusia di alam dunia ini dibagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua dipimpin oleh setan. Ciri-ciri manusia yang dipimpin oleh Allah adalah yang paling pokok, hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan seterusnya, di antara ciri-ciri manusia yang dipimpin oleh Allah adalah hidupnya tenang, saling memaafkan, saling menolong, saling berbagi, saling menghormati, saling membantu, bahagia lahir dan batin. Nah, sebaliknya, manusia yang dipimpin oleh syaitan adalah manusia yang hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya mudah, hidupnya gelisah, penuh fitnah, pertengkaran, saling dendam, mengumpat, tidak ada ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang walakat yang saya muliakan, kalau kita analisa, tidak bisa siapapun tinggal di tengah-tengah. Istilahnya begitu. Siapapun tidak bisa tinggal di tengah-tengah. Maksud tinggal di tengah-tengah itu, saya mah tidak dipimpin oleh Allah, tidak dipimpin oleh setan, tidak bisa.
Kalau kita tidak dipimpin dan tidak mengikuti aturan yang dipimpin oleh Allah, pasti kita masuk kepada manusia yang dipimpin setan. Kalau kita meninggalkan aturan di bawah pimpinan setan, pasti kita masuk kepada aturan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa dipimpin oleh Allah itu, caranya adalah dengan mempunyai syekh mursyid. Apa? Syekh mursyid. Itu pasti. Sekali lagi, ciri pasti manusia kalau mau terpimpin oleh Allah harus mempunyai syekh mursyid. Syekh mursyid adalah murabbi ruh, pendidik ruh yang diberikan kemampuan siap dan sanggup menyelesaikan masalah siapapun. Keberadaan syekh mursyid inilah yang akan membawa manusia kemanapun dimanapun sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemukan syekh mursyid yang kamil Bapak Ibu, ini adalah bukan usaha kita, merupakan anugerah dan hidayah Allah. Siapa saja, di kitab Majmu'atul Rasail dijelaskan, siapa saja yang menemukan seorang syekh mursyid yang kamil, yang cirinya di kitab Fathul Jalil ada 25 ciri. Di antaranya satu, menyambung silsilahnya langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'ridun anhu bid dunya, hatinya berpaling dari cinta dunia. Aliman, beliau cerdas, pintar, mengetahui semua ilmu, menguasai semua ilmu. Qanaah, sabar, sidik, banyak. Dan yang terakhir di kitab Fathul Jalil, ciri murabbi ruh, ciri pemimpin ruh itu anahu al-ghawthu fi zamani. Beliau itu adalah penolong di setiap zamannya. Jadi setiap zaman ini syekh mursyid kami menjadi penolong, di mana orang lain tidak bisa menyelesaikan masalah, oleh beliau selesai semua masalah. Di kitab tersebut dikatakan, siapa saja yang dipertemukan dengan sosok manusia yang cirinya ada 25 itu, maka kamu termasuk orang yang paling beruntung dari sekian orang-orang yang beruntung. Jadi menurut ulama ahli tasawuf orang yang paling bahagia dari semua orang-orang yang bahagia adalah orang yang dipertemukan dengan guru mursyid kamil Muhammad. Nah, kita ini Bapak Ibu termasuk orang yang ada di kitab guru, karena kita dipertemukan Allah dengan al-Syekh para sahabat Allah, yang pada diri para sahabat Allah itu ada 25 ciri tersebut. Alhamdulillah. Nah, jendela esat kita lamun geus pagi jeung sosok jelema anu sapertos itu gigit, naon gigit teh? Gegel. Gigit beliau itu dengan gigi geraham. Jangan oleh gigi seri. Gigi seri gigi depan, gigi kelinci. Kalau digigit oleh gigi kelinci bisa coplok seperti kadang kulit. Hati-hati terus. Oh, ayo hati-hati. Ayo Haji Rahmat hati-hati. Aja tahu. Lamun hati-hati terus kolot kadang kulit. Digegel aku gigi depan, coplok. Tapi lihat Pak. Saya kamu mah beda dari ya, tapi jam-jam ini. Nah, menggigit beliau itu silokanya harus dengan gigi geraham, gerak kuat.
gigit erat-erat. Bukan beliaunya yang digigit, artinya petunjuknya, maklumatnya, ajarannya, suri tauladannya gigit erat-erat oleh kita semua supaya kita tidak pisah lagi dengan beliau. Karena ada sebuah pernyataan, badu kulli firqatin al-mukhallaf, permulaan dari perpisahan itu adalah ketidaksamaan. Kan ada tuh di manqobah beberapa ya. Nabi Khidir nengok Syekh Abdul Qadir ketika Syekh Abdul Qadir sedang kholwat di padang pasir 25 tahun di Tegalan Kilok. Beliau mengasingkan diri tidak bertemu dengan semua manusia. Dikunjungi oleh Nabi Khidir. Ya, kasih nasihat yang sabar, sok. Pesan dari Nabi Khidir, jangan menyalahi janji. Ulah sok melayaan pada sabab ari melayaan teh maka papisah. Jangan pernah menyalahi janji, karena dengan menyalahi janji akan membuat kita berpisah. Itu antara murid dengan syekh mursyidnya yang membuat terpisah jauh sejauh-jauhnya. Bukan karena jauh jarak dari Banten ke Cicahe, jauhnya berpisahnya murid dengan gurunya, sekali lagi bukan karena fisiknya berjauhan. Saya di Serang, Abah Awas di Ciamis, bukan. Tapi berpisahnya murid dengan gurunya al-mukhallafah, tidak sesuai yang dilakukan murid dengan guru. Ya, contoh kita dari maghrib sampai isya, guru mencontohkan qobla maghrib, sholat maghrib, zikir maghrib, khotaman, sholat sunat, Bani Hasyim, masuk isya. Itu yang dilakukan guru, yang dicontohkan guru. Mau ikut kamu, laksanakan seperti itu. Terserah kamu di mana saja, di Arab, di Mesir, di Cina, di Tibet, di Hong Kong. Nah, murid ini melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Qobla maghrib, sholat maghrib, zikir maghrib, khotaman, sholat sunat, Bani Hasyim, masuk azan. Walaupun gurunya di Ciamis, muridnya di ujung dunia paling ujung, tapi melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh gurunya, maka hakikatnya murid ini selalu bersama dengan guru. Alhamdulillah. Enak urang kieu di maghrib nepi ka isya, kieu kene tak kieu teh begini teh. Ini melakukan apa yang dilakukan guru. Digigit oleh geraham kita. Walaupun banyak godaan. Kalau belum terbiasa ya paling paling gatal itu yang akan menghambat amaliyah itu HP. Ya. Masuk maghrib, nah, biasanya ada jeda waktu hanya mau buka HP. Bapak Ibu yang saya muliakan, lemas RT itu benar. Baik, kembali lagi. Jadi paling bahagia manusia di setiap zamannya, kata ulama al-ma'rifat al-tasawuf, adalah manusia yang dipertemukan dengan Syekh Mursyid Kamil Muhamil yang hanya satu pada masanya, tidak ada yang mampu menandingi. Dan memang hanya diciptakan satu, tidak akan ada dua. Mual ayo. Namun ayat dua pasti hiji kudu leungit. Kali mual ayat kalangkang la mati dalam fi hadzal zaman. Tidak ada misi lagi. Dulu di zaman Pangrasa Abah Anom bagi kita, cahaya Abah Anom lah yang terus terasa terlihat di mana-mana membicarakan karomah Pangrasa Abah Anom. Pangrasa Abah Anom oleh Allah
sudah dipindahkan alam jasadnya, ruhnya membimbing melanjutnya. Sekarang kalau mau melanjutnya saja abah di mana? Kita tidak pernah bosan membicarakan apa, betul. Papangi jeung Iwan ieu ngobrolkeun apa? Papangi di mana? Ngobrolkeun apa? Jeung nu bosan ngobrolkeun apa? Eueuh dulu teh. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, balik. Guru mursyid mendidik murid berbeda dengan guru-guru secara umum baku. Di antaranya, lamun di umum pendidikan umum, kalau ada anak murid yang nakal, tara asup sekolah, pamor lah teguh, maka biasa disekap di hadapan murid-murid yang lainnya, ditangkutkeun. Karena mana? Murid-murid yang lain, perhatikan, kamu semua jangan seperti dia. Dipermalukan di hadapan murid yang lain, suruh menghormat bendera, suruh ngangkat kaki satu. Efek jerah. Berbeda dengan Syekh Mursyid Murabbi. Syekh Mursyid dalam mendidik guru para murid yang masih ngeblek, murid yang masih senang berbuat dosa, yang masih kuat syahwatnya melakukan perbuatan pelanggaran. Geus ditalkin. Manakib can resep, Pataman can resep, abu we. Tidak dimarahi oleh Syekh Mursyid. Justru terbalik. Murid yang masih seperti ini disayangi oleh Syekh Mursyid. Kadang sering Syekh Mursyid datang kepada mimpi murid yang seperti itu. Tapi kadang bangga. Aduh, eta penting saya mimpi udah datang apa? Aduh, no maksudnya bangga. Padahal maksudnya mau ulah sare. Itulah Syekh Mursyid. Dicem-cem, diaden-aden, dineng-neng. Supaya apa? Supaya murid ini justru cek urang tegasihmu. Karena di antara etika guru mursyid dalam mendidik murid, sabda Abah awas ke saya, tidak boleh guru mursyid itu memberatkan amaliyah kepada muridnya, dan tidak boleh Syekh Mursyid membuat hati muridnya terluka. Itu etika di dalam sholat. Maka sok dari sekian banyak murid Syekh Mursyid, ayeuna mah aya tidak pernah ada yang tersinggung oleh Syekh Mursyid Bapak. Berbicara teh pas we jeung ieu teh. Betul apa betul? Dan semua merasa dinomorsatukan oleh Syekh Mursyid. Kang urang diajar Pak Bu. Jadi belajar berkomunikasi dengan siapapun dimanapun, meniru komunikasi Syekh Mursyid. Jadi orang itu merasa nyaman, spesial, karena kita selalu menghargai semua orang. Istilah bahasa ulama itu. Lamun komunikasi hayang nyaman, jeung sasaha wae. Di antara prinsip nanti ulah sok ningali kakurangan supaya hati nyari kelebihannya. Jangan suka melihat kekurangannya, supaya selalu terlihat kelebihannya. Itu tidak mudah, Pak. Kadang-kadang kalau kita tong boro-boro jeung anu can bau jeung nu geus bau oge. Jangankan dengan orang yang belum kenal, dengan orang yang sudah kenal saja, kalau ciri hati kotor mah selalu kelihatan orang kekurangannya. Padahal yang kurang bukan dia, kamu itu. Saya kasih analogi supaya ngerti. Terus pukul si itu goreng, si itu keberangan, si itu. Kok saya yang jelek? Kita kasih analogi sini. Ini udah sering saya sampaikan. Ada suami istri yang baru nikah, tinggal di Peru. Rumahnya dengan rumah tetangganya hanya terhalang oleh kaca besar, kaca di bed.
Di Peru makan perjanjian apa? Setiap hari tetangganya pagi-pagi nyuci pakaian dan dijemur. Oleh si pasangan suami istri ini selalu terlihat ngejemur baju. Istrinya selalu komen ke suaminya, "Pak, setiap mau makan pagi, tuh lihat tetangga kita mah nggak bisa kalian cara nyucinya." Emang kenapa? Masa baju masih kotor sudah dijemur? Yang terlihat oleh istrinya, jemurannya itu masih kotor. Kata suaminya, lebay rumah, lebay, biarin aja. Orang lain ini kok kita ikut repotnya. Besoknya masih begitu, "Pak, ya Allah punya tetangga teh meniliut karena silahkan. Nah, Aiman itu tinggal baju muni jemur kotor. Masa baju kotor?" Terus setiap hari kali terlihat oleh istrinya baju yang dicucinya itu selalu terlihat masih dalam keadaan kotor. Sampai 6 hari. Poe ka hiji kitu, poe ka dua kitu, poe ka tilu. Tuh teh malah. Poe ka hiji kitu, poe ka dua kitu, poe ka tilu sampai genep hari. Sampai 6 hari yang terlihat oleh istrinya, tetangganya itu menjemur baju yang baru dicuci masih kotor. Tapi hari ke-7 ada yang berbeda. Pas hari ke-7, "Pak, ya Pak, tuh tinggalin. Alhamdulillahnya ayo Mas bersih, bener geus diajar aku mah nyusul bener. Kamari genep poe katingali kotor goreng dina pandangan pamajikanna. Sekarang hari ke-7 sudah bersih dan tapi goreng." Apa yang dijawab suaminya? "Mah, ya ngerti sudah habis tuh. Ngerti sudah. Pun ngerti rek. Sudah terus ngomong gitu. Cung, lu ngerti sudah? Campur. Cung, serius ya? Rek ngerti gelombang, untuk ngerti kabeh. Ngerti ya. Untuk ngerti ngacung di perapatan. Poe ka-7 nu katingali ku pamajikanana tetanggana ngomoe baju teh ayeuna mah bersih. Suami dan ngajelaskeun, "Mah, kupingkeun dangukeun dengarkan ku papa rek dijelaskeun. Kunaon poe ka hiji nepi ka genep mamah ningali tatangga urang moe baju ngejemur baju teh kotor terus, tapi ayeuna tapi sekarang hari ke-7 sudah bersih. Emang kenapa gitu Pak? Terus kunaon?" "Gini mah, tadi papa pada suruh membantu." Langsung gitu. Jadi sangka anak salakina mantuan tatanganna nyeuseut. Pada reto Pak Insinyur disangkanya suaminya membantu tetangganya mencuci, langsung cemburu kan? Dengarkan dulu belum selesai. Atuh. Wah, goreng sangka. Maksudnya tadi bangda suruh papa membantu si bibi yang kerja di rumah kita membersihkan kaca rumah kita itu. Kan tadi rumahnya terhalang kaca Pak. Iya rumah itu rumah halang kaca ya, dia lihat itu, temo tembus pandang. Tapi ternyata kacanya ini kotor dari hari pertama sampai 6. Kenapa istrinya melihat tetangganya menjemur baju dalam selalu keadaan kotor? Ternyata bukan baju yang dijemur kotor, ternyata ini kacanya setelah hari ke-7 dibersihkan dan si bibi usahakan bersih mereka itu. Nah itu percontohan kenapa kita selalu melihat orang lain itu salah, jelek, kotor, goreng. Ternyata yang jelek, yang kotor, yang salah bukan orang lain, tapi cermin hati kita. Itulah perbedaannya Syekh Mursyid dengan kita. Maka kita belajar zikir ini, bertarikoh ini, dididik oleh Syekh Mursyid ini.
tak henti-henti kita menggosok kotoran masalah di dia Pak, lain di luar. Saya sering mengulang-ulang dari sabda Pak, di luar itu tidak ada masalah. Masalah yang paling besar adalah dalam diri kita. Itu baik kembali. Syekh Mursyid itu dalam mendidik para murid tidak boleh mursyid menyakiti hati murid, tidak boleh sampai tersinggung. Ada orang datang, Abah, mohon maaf, saya belum bisa istiqomah, Abah. Bagus. Abah, saya banyak dosa. Yang tidak punya dosa sama kami, kita mah kotor dulu supaya tahu bersih-bersih. Datang lagi orang, Abah, kita sesudah, Abah, abdi masih resepkan istri, Abah, saya masih suka kepada perempuan. Eta marepek Pak, Abah itu dengarek hak lah, terlihat. Saya aku daripada kamu jika adanya Pak, padahal iya, itu komunikasinya luar biasa. Syekh Mursyid. Baik Bapak Ibu. Nah, Syekh Mursyid ini dalam rangka menyelamatkan manusia supaya tidak dipimpin oleh setan, maka Syekh Mursyid memasukkan cahaya ilahi, memasukkan cahaya nubuwah kepada hati kita semua melalui pintu talqin dzikir. Di talqin dzikir itu memasukkan cahaya ilahiyah ke dalam ruh. Hiduplah ruh. Ketika ruh hidup, maka ruh ini ringan membawa jasad ke mana saja beribadah. Kalau belum ada cahaya di dalam jasad, kalau belum ada cahaya di dalam ruh, yang ruh ini penguasa jasad, maka ruh berat membawa jasad untuk beribadah. Walaupun mohon, Pak, padahal tetangga di masjid di samping, adzan selalu terdengar, tapi di dalamnya tidak ada cahaya, berat. Nah, kita pun yang sudah ditanam cahaya, kalau tidak dipelihara, kalau tidak menggabungkan diri seperti ini, payah deh Pak. Payah deh. Tidak mentang-mentang saya ingin ditawin, Allah rek tahu sama rapuluh gitu ngaruh. Kalau tidak melakukan dua hal, satu sohbah sukro, dua sohbah kubro. Yuk kita sebut sohbah sukro, sohbah kubro. Jadi yang sudah ditauhid tidak melakukan dua hal ini, mohon maaf, saya berani mengatakan masuk kepada pimpinan, dipimpin oleh setan. Kayak itu ada rasa. Sohbah sukro adalah seorang murid mendatangi gurunya, bergabung dengan gurunya, duduk beberapa saat, salam kepada beliau, mendengarkan tausiah-tausiah beliau. Beberapa saat, sampai dompet tidak, beberapa jam saja. Apalagi sekarang para sahabat, ya sudah semakin set. Tadi saja, kemarin saja hari Jumat jam 8 tutup lagi. Buka-buka, sholat Jumat, bubar Jumat, makan langsung salaman, langsung pada pulang. Tidak ada duduk lagi. Sudah semakin tertutup. Apalagi habis zuhur. Jadi saya ngasih tahu sama yang jauh-jauh, kalau mau bertamu ke Sintarasa, bukan lebih bagus ya. Enaknya itu subuh berjamaah di sana. Subuh berjamaah langsung sholat, itu waktu longgar sampai duha. Duha jangan duduk saja, sudah keluar. Karena menjaga perasaan murid, kalau murid pada duduk, abah juga duduk. Maka kita yang harus pikir. Jadi kalau subuh berjamaah, masuk madrasah, duduk. Abah masih ada. Beliau menyampaikan wejangan-wejangan. Isra berjamaah, boleh duduk lagi. Masuk duha berjamaah, makan, salam, pulang. Pulang cici kan pulang. Saya ngasih tahu dari sekarang. Satu abah punya umi sekarang, ya, diurus lagi kurang baik. Kadang abah kontrol ke atas, gitu. Nih harus
mulai beja-beja. Kalau habis duhur Bapak Ibu waktunya sempit. Paling sekarang tuh kadang buka salaman langsung pulang. Terus sudah langsung abah rehat sekarang. Kalau dulu kan sampai asar. Ini tolong saling memberi. Jadi kalau habis asar ada buka kadang tidak. Begitu seterusnya. Jadi yang enak itu subuh berjamaah, langsung sholat, bisa bubar pada isya. Pada duha itu lumayan ada sejam lebih. Itu nya pilih pasca itu terbuka gitu. Karena ada orang dari Bandung, dia mimpi harus datang ke Gunung Sawal. Itu. Oh, saya ngerti kan Gunung Sawal. Gunung Sawal kan itu. Ayo kasih cerita Gunung Sawal. Ke gunung ngapain nih gunung? Balik lagi mau ke Abah Besir Rasa. 2 hari 2 malam Abah tidak buka. Nah seperti itu. Baik, saya kembali. Nah Bapak Ibu, talqin itu memasukkan cahaya nubuwah, cahaya ma'rifat ke dalam ruh. Ya, setelah dimasukkan, memang ini tidak akan hilang, tapi redup kalau tidak diamalkan dan tidak sobat. Tidak datang ke guru dan tidak bergabung dengan sesama murid. Moal ari leungit mah ngan teu burung, teu tumbuh gitu. Lemah. Apalagi secara fisik yang jauh dari guru, jauh dari para murid. Berat. Kenapa berat? Saya kasih gambar. Lamun di lingkungan sirna rasa ibadah teh hafal melek kuat sabaraha we di sirna rasa, betul enggak? Balik we ka Serang gubrah. Kunaon gitu? Itu Pak radiasi ruh. Saya kasih contoh. Kalau ini bangunan truk, anggaplah ini ada 3 bohlam. Ia 10 watt, di tengah 100 watt, di sana 1000 watt. Anggap ini ruangannya ada 3. Nah, mati lampu dan kita nyalakan. Malam, truk yang pertama dinyalakan yang 10 watt, bright. Segitulah cahayanya. Kita nyalakan yang kedua, berapa watt tadi? 100 watt, bright. Yang 10 watt, ketika dinyalakan yang 100 watt, ini cahaya ini ada apa tidak? Ada sih ada ya Pak, tapi ketutup oleh cahaya 100 watt. Seolah-olah sepertinya di ruangan itu bukan 10 watt, seperti 100. Yang ketiga kita nyalakan berapa tadi? 1000 watt. Yang 10, yang 100 terlihat apa tidak? Tidak, ketutup oleh 1000. Seperti di ruangan itu 1000 watt. Datanglah siang, datang sinar matahari. BAKB kubareng-bareng seolah-olah tidak ada 10, 100, 1000, semua tertutup, terangi oleh cahaya matahari. Itulah gambaran ruh murid ketika masuk di zona mursyid. Di imah mah berat, Pak. Bahkan mungkin tidak terasa hadirnya dzikir hobi. Datang we ka sirna rasa, ngariung jeung lain. Dan di situ ada pusat cahaya. Tuh. Kok seger banget ya di sini. Gak ada ngantuk, gak ada capek, gak ada lelah. Karena kita terbawa oleh cahaya guru kita. Maka saya suka ngelus dadaku karunya sama murid-murid yang secara fisik jauh tidak bisa menemui pawarsa apa, tidak bisa bergabung dengan murid-murid yang lain karena dia diuji berapa. Karena Nabi menyatakan, "Matsalul ladzina yadhkurunallaha wa la yadhkurunallaha kamatsalil ahya wal amwat." Perumpamaan orang yang hatinya sudah hidup dengan dzikir dengan orang-orang yang hatinya belum hidup, tidak ada cahaya dzikir, itu diibaratkan kamatsalil ahya wal amwat, seperti orang hidup dan bangke. Kalau yang hidupnya satu, bangkainya ribuan, ke bawah jadi bangkai kurang-kurang apa? Mantap. Pak Haji Nabhani dengan ibu melaksanakan urus cahaya sebulan sekali. Memang harusnya seperti itu. Kalau tidak ada amal yang manakib di titik-titik berapa?
maka ditebarkan di mana-mana gitu supaya gabung gitu ya, ngerti ya. Jadi kenapa kalau di sini rasa masak Pak, tapi ketika pulang ke rumah kok berat Korea tasawuf lingkungan lebih banyak. Jadi yang belum masuk cahaya ilahi ke ruh yang lain itu mempengaruhi ke kita. Beda lagi dengan Syekh Mursi, bukan beliau terpengaruhi, beliau mampu mempengaruhi yang lain karena cahayanya sudah di atas rata. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu saya muliakan. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh Allah ini tidak ada percekcokan, hidupnya pada rukun, hidupnya pada akur. Tapi ayeuna eta teh urang dicipta. Dan masalah betul-betul ujian masalah yang paling berat yang dirasakan oleh para murid di dalam belajar Thariqah bukan dari luar Thariqah, tetapi dari sesama iman. Pasti nasihatnya jeung dulur deui. Karena kalau oleh saya berani mengatakan wali Allah teh diuji wali deui atuh gitu mun bahasa keren mah. Lajeng nu can ditakir mah geus eueuh urusan ya teh. Geus teu mempan, geus beda warna, geus beda rasa. Tah masalah nu sensitif teh dengan sesama lagi yang sedang belajar. Aya we. Tah ini terus gimana sikapnya? Jangan berhenti amalia. Jangan menyalahkan siapapun dan apapun. Sesungguhnya ujian apapun yang terjadi pada setiap murid itu adalah meriadohkan kita. Meriadohkan itu Bapak Ibu, riado itu kan bahasa Arab olahraganya, bahasa arti secara umum. Riado di sini justru olah rasa. Aya masalah naon wae dek ka diri urang tah eta teh. Sekali lagi bahasa Indonesia supaya ngerti. Kalau ada masalah apa saja yang terjadi kepada murid, itu sebetulnya masih ada masalah di diri murid itu. Supaya ketahuan nanti oleh dirinya, nanti hilang, datanglah sifat yang mulia yang baru. Ini tidak bisa apa? Tidak bisa dijelaskan ini itu. Ikuti saja. Nanti juga masing-masing akan merasakan ya. Itu semua pasti. Kadang bertengkar suami dengan istri, aya we masalah kate geus beres di rumah tangga tah jeung sesama iwan padahal mah misalkeun hal yang tidak menurut kita mah hal kecil. WA 3 kali teu dibalas wae bisa. Jadi masalah gede. Hati-hati, itu ujian. Maka, harus ada sifat berbaik sangka. Hati-hati. Kalau kita berbaik sangka, akan selalu punya hipotesa 1, 2, dan selanjutnya. Contoh, kalau pohon tadi angkat Kak Iwan teh, nge-WA tidak dibalas 10 kali, hirup mah hirup. Nah, ini menguji kita. Nyawa teh ngambek. Apa-apa ini? Jangan-jangan ini pura-pura dia nih. Nah, mulai goreng sangka. Wah, kayaknya dia sudah nggak senang. Kayaknya dia mengelak. Wah, kayaknya. Hati-hati itu buruk sangka. Bisa jadi HP nak keur dioprek budakna. Bisa jadi HP nak keur diinjem ku pamajikanana. Atau aku salakina atau tuh dibalas-balas, bisa jadi HP-nya ketinggalan seperti tadi HP saya tadi. Bunyi aja terus. Pak Haji di situ. Lain HP orang, bukan HP saya tidak berani menyentuhnya. Sabodo antem we. Itu kalau ternyata kalau hati kita masih ada buruk sangka, itu kejadian dari besar. Dung pas saya.
dihayati di hati kita masih ada burung sangka. Itu hal kecil, tapi bisa jadi gede. Ya, sekali ini saya simpulkan. Jadi ada musibah ujian apa saja yang terjadi kepada murid itu sebetulnya untuk menghilangkan penyakit jelek di hatinya dan menghadirkan penyakit sifat baiknya. Cuma kurang sok can sadar, kurang teh aya penyakit ieu kitu tah. Kan dari dokter mah dokter lu mursyid itu lebih tahu. Beda dengan dokter dohir. Kalau AA datang berobat ke dokter umum, duduk. Siapa nama? Jangan Bapak. Siapa nama A? Ganian. A Gani. A dari mana? Sabar. Dari Serang. Ini dokter nanya, dokter umum mah. Beda dengan mursyid. Sakit apa A? Kan gitu. Dokter umum. Kenapa dokter nanya? Tidak tahu dia. Betul? Sakit apa Pak? Apa yang dirasakan Bu? Itu dokter umum. Coba kemarin yang dilakukan apa? Makan apa? Dia nanya penyebab. Itu dokter umum. Jadi sebetulnya lebih tahu kita daripada dokter. Buktinya dia malah nanya sama kita. Padahal mana teh dokter. Itu dokter umum. Beda dengan dokter guru mursyid. Kalau guru mursyid mah datang nggak pernah ditanya punya penyakit hati apa Pak, punya sifat buruk apa Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ruh suci itu tahu penyakit semua muridnya. Sekarang misalnya yang hadir ada 55 orang misalnya, satu-satu penyakit hatinya saya mursyid tahu. Tapi haram untuk mendohirkannya. Tamannya gede amak ya, tamannya pelit, tamannya goreng sangka, tamannya ngeblek, tamannya sok-sok awe batur. Tidak boleh. Nah, mursyid itu tahu. Kalau yang hadir ini yang 55 ini benar serius erek dibimbing ku saya mursyid menyerahkan segala-galanya, maka semuanya ditangani oleh saya mursyid. Kita harus diam. Dia kudu diubaran, dia goreng sakanya kasih nanti selain talqin, amaliyah mursyid, sholat sunat, khotamah manaqib. Nah, nanti ujiannya riyadhahnya itu tantangannya dikasih nanti. Makanya prinsip bertoriko, prinsip mengikuti Syekh Mursyid dalam rangka nyageurkeun, dalam rangka menyehatkan diri kita, prinsipnya itu hanya dua: teu meunang nolak, teu meunang minta. Kan sakitu kan? Gak boleh nolak, gak boleh minta. Tidak boleh menolak hal apapun, tidak boleh meminta hal apapun. Ini luas artinya. Tidak boleh nolak, tidak boleh minta. Tidak boleh minta disuruh jadi petugas. Tidak boleh meminta untuk jadi imam. Tidak boleh meminta untuk dihargai. Tidak boleh meminta untuk dihormati. Tidak boleh meminta. Gak ada. Tapi juga jangan menolak. Baca Quran ya. Aduh jangan, gak bisa. Tak tahu kan? Saya ayam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Kita di Quran. Tidak ada alasan saya nggak bisa baca bismillah saja beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Sudah. Nanti kalau dicemooh, masa disuruh baca Quran cuma ta'awudz dan basmalah? Ya siapa yang minta? Gua gak minta, bisanya begitu. Itu berwibawanya orang yang tidak pernah meminta. Terserah lo mau memuji, mau membenci, gua mah gak mau. Itu berwibawanya orang yang tidak meminta. Tapi celakanya orang yang meminta, ketika dia minta dikasih, dia menampilkan
tidak sesuai yang diharapkan, rugi. Oh saya minta masuk ke saya, misalnya Pak, ulah Quran, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pas masuk kanu katilu ila hadrati. Pohon deui. Lupa lagi macet. Ila hadrati. Apa menta sia teh goblok tawasul sudah teh katalar goblok teh itu. Ulah dianggap leutik. Jadi we hina, enggak boleh minta, tapi tidak boleh nolak. Inilah belajar membersihkan diri, Pak. Oh, saya ge. Mun kudu jujurnya, di onang gua bararosan kabat urang Banten teu bosan-bosan monang saya. Lamun kudu jujur mah, aya ngomong naon cek. Da teu meunang orang datang, naon aya geus datang. Sangakeun ka Abah. Kitu. Lamun kalau kata Haji Nafani, cuma gitu ceramahnya Pak. Sabodo, kenapa menang gue paling gitu? Jawabannya selesai, tidak ada beban. Bapak Ibu, tapi panjang, nggak boleh minta, nggak boleh nolak itu dalam segala urusan. Ada orang yang menghina kita, ada yang mendolimi kita, jangan nolak, jangan tidak mau, terima. Itu dihina, jangan. Ketemu sama yang apa sih ya salah saya? Kok dia tuh sama saya kayak banget ya? Datang lagi ke dia. Tahu nggak? Kok dia jadi begitu ya sama saya? Nah itu ciri kalau kita begitu berarti kita menolak difitnah, menolak dicemooh. Berarti kita tidak mau dihina, tidak mau difitnah. Dalam-dalamnya kalau harus ditelaah. Kalau masih sifatnya seperti itu, berarti dalam hati kecil kita masih ada aku mulia. Ketika dipuji enak. Ketika dijelekan, tidak mau. Itu masih ada kemunafikan dalam hati kita. Contoh saya Mursyid, istilah Abah mah dibagi lagi Abah mah 165 cm dengan jangkungan temenengan. Itu artinya apa? Sir Mursyid, hati jiwa Mursyid itu sudah diam, tidak meninggi karena dipuji, tidak memendek karena dicaci, gitu maksudnya. Kita kan masih robah-robah tuh, kan terus. Jadi biasanya bagi para pemula dalam belajar thariqah, wah eta ujianna difitnah, padahal tidak melakukan, tabah cici eta cek teori diam aja. Kalau yang tidak tahu, takut nama baik saya jadi. Nah, berbicara nama baik tidak ada. Di dalam belajar thariqah tidak ada istilah menjaga nama baik. Yang ada menjaga amal baik. Itu apa ke saya? Lecet, masih kurang digoreng. Oke, ari amal kurang harus pada mau aja digoreng. Biarin aja sih. Walaupun kita dijelek-jeleki, diburuk-buruki, kalau amal kita baik tidak akan banyak jelek, santai saja. Nanti orang juga akan melihat hasil akhir. Tapi kalaupun kita dibagus-bagus, dilulu, ternyata amalnya jelek, ketahuan juga. Maka Allah mengibaratkan gini. Ada dua toko, Ibu. Satu tulisan, toko satu, toko dua. Tulisan. Ini pakai tulisan. Ini toko emas. Yang satu lagi tidak pakai tulisan. Betul, ini jualan emas. Yang ditulisan ini toko emas, jualan kaleng. Haji Mumu bisa kan balaja? Balaja. Cari emas, benar-benar cari emas. Ini toko emas. Oh iya tuh toko emas. Permisi, punten, assalamualaikum. Keluar penjaga. Kasir, nugara list. Waalaikumsalam, ya Pak, bisa dibantu? Saya perlu ini Bu, mau beli gelang emas buat istri saya. Mohon maaf Pak, di sini nggak jual emas. Itu tulisannya toko emas. Iya, tapi yang dijual kaleng Pak. Itu ti guru, itu ti abah itu ngomong kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau kita menjadi pembeli ke toko yang tulisannya ini toko emas, ternyata yang dijual apa? Kaleng.
Ulah pakai kira-kira, apakah kita akan terus di situ apa pergi ke toko lain? Pasti pergi ke toko lain. Sudah dehnya tulisan nawe toko emas, tapi lu dijual, alay pergi. Kesini, pas kesini tidak ada tulisan ini toko emas, tapi benar jualan emas. Punten, Assalamualaikum, ya. Sudah bisa daerah ya. Ya Pak, bisa dibantu? Ini saya mau cari gelang buat istri saya Pak. Oh ada Pak, silakan. Saya dibuka hardeng dari apa? Dari lemari, dari meja itu. Wah, gurila. Cincin, gelang, komporong, segala ya. Mana Pak, silakan pilih. Yuk. Selesai dia beli, keluar dari toko. Datang orang yang mau pada cari emas. Mau kemana Pak? Cari emas. Tuh di sana Pak. Di sana di mana? Tuh di toko itu. Ah, itu mah nggak ada tulisannya. Itu toko emas. Ih, saya barusan dari situ. Betul tulisannya ini toko. Tapi nu dijual kaleng. Bener Pak, bener nih. Saya tak emas nangis mau di itu. Tuh kali itu Pak. Itu yang dimaksud. Tidak usah menjaga nama baik. Yang harus dijaga amal. Walaupun tidak pakai pelang, saya orang soleh, saya orang baik, saya orang jujur lah, terkudu lah. Penting melakukan kebaikan rek aya jelema rek lakukan kebaikan. Sabodo rek diketahui orang atau tidak urusan. Nanti ketika orang mengetahui, orang lain yang ngomong. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dicontohkan seluruh silsilah. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Nggak usah pasang pelang, saya nggak usah. Lakukan kebaikan. Nggak usah banyak orang. Dalam arti nggak usah banyak orang, nggak usah ingin dilihat oleh orang. Nggak usah, lakukan. Itu Bapak Ibu, nanti juga emas ini akan dipromosikan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal. Kurang dididik itu oleh guru Bapak Ibu. Baik, jadi melebar ya. Saya kembali ke atas. Bersyukurlah para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang sudah dipertemukan Allah dengan sosok manusia saat ini yang 25 ciri itu ada di dirinya. Ketika bertemu dengannya, kumaha wae carana ulah nepi ka lupas deui. Itu kesananya ada begini ketaranya. Wa kun qadiman lahu. Kalau kita sudah dipertemukan Allah dengan guru mursyid yang seperti apa, awas, wa kun qadiman lahu. Jadilah kamu berkhidmat kepadanya. Oh, bisa banyak ya. Berkhidmatlah kepadanya. Serahkan diri kamu kepada beliau. Siapkan untuk membantu program-program beliau di mana wae posisinya. Kalau melihat ke surah Yasin ada ayat berapa ya? Saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullum fi falaki yasbahun. Surah Yasin ya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya semua berputarlah pada rotasinya masing-masing. Berjalanlah sesuai posisi masing. Kalau main bola, yang jaga gawang ya jaga gawang, jangan sampai jebol. Yang jadi di depan ya apa? Back ya. Back tengah sok hadang, jangan sampai ada bola yang mau nembus ke jadi back. Sebelahnya posisi masing-masing perkuat. Jadi gelandang bagikeun kumaha carana supaya jalan hirup. Jadi striker kanan serang di kanan. Jadi striker kiri serang di kiri. Striker depan hajar supaya asup bola. Itu namanya FIFA lagi yasbahun. Artinya apa? Aya wakil tauhid, aya pengurus madrasah, aya tukang nyoti, aya tukang barang haka. FIFA lagi yasbahun. Iya, sok jalan semuanya. Tukang ngomong, tukang masak, tukang nyoti. Tukang selalu memberi informasi jadwal market terus ulah nepi ka poho. Itu tukang nyiapkeun petugas siapkeun, tukang penggalang dana jalan itu. Nah, ini FIFA lagi yasbah.
Da saya mau wakil talkin lain, ceramah teu bisa, nyoting teu bisa, jadi petugas teu bisa, naon atuh? Dahar wae. Datang ke tiap anak saya jeung khidmat, ngaramekeun, bener eta teh. Meramekeun, Pak. Sok da rame nama disirna rasa ge. Kun ini ngumpul. Galoler. Seperti dulu di Surabaya. Teh khidmat ya. Da moal rame, Pak, lamun usah urang kumpul mana moal. Berjalanlah pada posisinya masing-masing. Enggak usah larang dan jangan ya, jangan overlapping. Sudahlah diposisikan penjaga gawang, hayang jadi striker. Ngacak atuh kumaha? Enggak boleh. Nah, ini manajernya Syekh Mursyid lebih tahu. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Gitu. Tarimakeun posisi masing-masing. Lain kahayang kurang geus aya nu ngatur gitu. Maka para wakitab kita bicara iya. Sok fokus. Ngabantu naokin gitu. Tindak lanjuti kumaha dosa diurus didatangani Wan. Ada yang mana ya? Yo gimana caranya? Itu wah luar biasa. Luar biasa nama kabar. Sampai tak ini dengan khidmat ilmiah ada pencerahan. Harus jadi tim yang solid gitu. Pemain bola mah tim yang solid. Ya, ada apa-apa dibicarakan. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Kesimpulannya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257 di kolong langit ini manusia terbagi dua kelompok. Satu dipimpin oleh Allah, cirinya senantiasa berzikir kepada Allah, hidupnya tenang, saling memaafkan, tolong-menolong, saling mencintai. Yang kedua, manusia yang dipimpin oleh syaitan adalah manusia yang hatinya tidak pernah mengingat Allah. Itu hidupnya penuh dengan masalah, diluluhkan, percekcokan, pertengkaran, dendam, naudzubillahi min. Tidak bisa siapapun tinggal di tengah-tengah. Saya katakan, moal ayat nu bisa cici di tengah. Kalau tidak masuk dipimpin Allah, pasti masuk dipimpin setan. Tanya we diri masing-masing. Saya dipimpin kumaha kumaha maneh bebas. Tanya diri masing-masing. Karena saya hayang dipimpin ku Allah, yang ngagabungkeun diri we jiga kieu dikit jadi ngagabungkeun diri itu saja. Pemimpin mah hanya satu, Syekh Mursyid. Kalau dikembangkan, kalau istilah dakwah ada dakwah Allah, ada dakwah setan, gitu sebenarnya. Jadi ketika Pak Insinyur buka itu dakwah Allah. Di sisi lain dakwah setan ngahalangan jelema ulah dikir. Urang mah ngajak jelema supaya di gitu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.